Alia menatap langit malam yang kelam. Hanya sedikit bintang yang tersisa di balik awan tipis. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai jendela yang terbuat dari kain tipis. Di ruang apartemennya yang luas, suasana begitu sunyi. Hanya ada suara detakan jam dinding yang lambat, seperti mencuri perhatian di tengah keheningan. Ia duduk di sudut sofa, menggenggam secangkir teh panas yang mulai dingin, namun pikirannya tidak pernah bisa tenang. Kemanapun ia melihat, ada saja yang membuatnya teringat pada Adrian. Adrian, pria itu datang dalam hidupnya seperti badai yang tiba-tiba. Mereka bertemu di sebuah galeri seni setahun lalu, di tengah keramaian pengunjung yang sibuk berkeliling. Adrian, dengan pakaian hitam sederhana, terlihat seperti seseorang yang tidak ingin terlihat. Namun ada sesuatu yang menarik dalam cara dia mengamati lukisan-lukisan di galeri itu. Tatapannya penuh makna, seolah dia sedang membaca cerita di balik setiap karya seni. Saat matanya bertemu dengan Alia, sesuatu yang tak terucapkan terjalin di antara mereka. Sebuah koneksi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada janji, hanya percakapan ringan tentang seni yang berakhir dengan janjian untuk bertemu lagi. Namun meski hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang tidak biasa, ada sebuah kenyataan yang selalu menunggu di balik setiap pertemuan. Adrian adalah seorang pengusaha sukses, yang dunia bisnisnya penuh dengan tekanan dan rutinitas yang padat. Sementara Alia, seorang seniman lukis yang lebih banyak menghabiskan waktu di studionya, mencari inspirasi dalam sepi dan kedamaian. Mereka berada dalam dua dunia yang sangat berbeda, tapi tetap saja ada rasa saling membutuhkan yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, setelah beberapa minggu tanpa komunikasi yang jelas, Adrian datang lagi. Tidak ada rencana sebelumnya, hanya keputusan spontan untuk datang ke apartemennya. Alia menyiapkan teh, meski hatinya merasa cemas. Mereka duduk berhadapan di sofa, ada ketegangan yang terasa, meski mereka saling tersenyum. Sesekali, Alia mencuri pandang ke wajah Adrian, mencari sesuatu yang tidak bisa ia temukan. Suara jazz yang lembut mengalun dari ponselnya. Tapi musik itu terasa jauh dari cukup untuk menutupi ketidaknyamanan di antara mereka. Adrian, Alia akhirnya membuka percakapan. Suara lembutnya terkesan rapuh. Apakah kita akan terus seperti ini? Adrian memandangnya lama, ada ketenangan di matanya. Namun di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah keraguan. Ia menarik napas dalam, seolah mempertimbangkan kata-kata yang akan diucapkannya. Aku ingin lebih, Alia, tapi kadang aku merasa dunia kita tak akan pernah bisa saling menyatu. Jawabnya perlahan. Alia menunduk, perasaan cemas menghantui setiap pori tubuhnya. Ia tahu apa yang dimaksud Adrian, dan ia juga merasakannya. Namun bagaimana jika mereka tak bisa bersama? Apa yang akan terjadi jika jalan mereka berpisah? Pikirannya berputar-putar, namun ia berusaha menenangkan diri. Aku takut, kata Alia, hampir berbisik. Aku takut kehilanganmu. Adrian mendekat, meraih tangannya dengan lembut, dan untuk sesaat dunia terasa menjadi lebih kecil. Aku pun takut, Alia, jawab Adrian dengan suara yang lebih rendah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berpura-pura tak merasakan ini, tidak bisa berpura-pura tak menginginkanmu. Alia menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Dan tanpa berkata-kata lagi, Adrian perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Alia, menyentuh keningnya dengan lembut. Sentuhan itu membawa rasa hangat yang meresap jauh ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Alia merasa bahwa mungkin hanya malam ini mereka bisa lupakan semua keraguan. Mari kita lupakan sejenak semuanya, kata Adrian. Suaranya serak namun penuh harapan. Alia merespon dengan senyum tipis, menutup mata dan membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu. Di dalam pelukan yang terasa begitu familiar namun penuh dengan janji-janji yang belum terucapkan, mereka menikmati momen ini. Momen yang mungkin tak akan pernah ada lagi setelah malam ini. Hening malam terus menyelimuti ruangan. Namun di dalamnya, detak jantung Alia dan Adrian seperti mengisi kekosongan itu dengan suara yang tak terdengar. Mereka masih saling berdekapan,
Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena pelukan itu sudah cukup bicara. Hangat, dalam, dan menyesakan. Alia menyandarkan kepalanya di dada Adrian, merasakan denyut jantung pria itu berdetak di bawah lapisan kulit dan kain. Ada aroma maskulin yang begitu khas darinya, seperti campuran kayu manis, tembakau halus, dan sedikit jejak malam. Aroma itu telah menjadi semacam candu bagi Alia, membawanya kembali ke momen-momen kecil yang telah mereka lalui. Malam di galeri, ciuman pertama di mobil Adrian, tawa mereka saat hujan turun tanpa ampun, dan pelukan ini yang entah sudah berapa kali ia rindukan. Kalau waktu bisa berhenti, bisik Alia, nyaris seperti doa. Aku ingin malam ini jadi titiknya. Adrian tidak menjawab. Ia hanya mengeratkan pelukannya, mengusap lembut rambut Alia seperti mencoba menghafal setiap helainya. Waktu adalah musuh mereka, dan mereka berdua tahu itu. Ada pagi yang akan datang, ada realita yang menunggu di balik sinar matahari pertama. Aku ingin egois, gumam Adrian. Ingin mencuri kamu dari semuanya, dari dunia ini, dari hidupmu yang tenang. Tapi aku tahu, itu bukan cinta yang benar. Alia mendongak, menatap mata pria itu. Mata yang sering menyembunyikan luka di balik tatapan tegas. Mungkin bukan cinta yang benar, Adrian. Tapi itu cinta yang nyata. Dan seperti ditarik oleh gravitasi yang tak bisa mereka tolak, bibir mereka akhirnya saling menembukan. Bukan ciuman yang terburu-buru, bukan pula yang menggila, tapi lembut, penuh penyesalan, penuh rasa ingin memiliki dan kehilangan sekaligus. Dalam ciuman itu, mereka saling menyampaikan hal-hal yang tak sempat diucapkan. Rasa takut, harapan, dan keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang mereka tahu akan segera memudar. Tubuh mereka bergerak perlahan. Tangan Adrian menyentuh wajah Alia, menyusuri garis pipi dan rahangnya dengan jari-jari yang gemetar pelan. Alia membalasnya dengan sentuhan yang penuh kelembutan, seolah sedang melukis sosok pria ini di dalam pikirannya, untuk disimpan selamanya. Malam menjadi saksi. Lampu kamar yang temaram, spray putih yang teracak lembut, dan suara nafas yang berpadu dalam irama yang hanya mereka pahami. Mereka bukan dua tubuh yang bersatu semata, tapi dua jiwa yang saling berusaha menguatkan diri sebelum akhirnya menyerah pada kenyataan. Saat mereka berbaring setelahnya, dalam keheningan yang terasa begitu suci, Adrian menatap langit-langit kamar. Besok aku harus pergi ke London. Ada proyek besar. Bisa berbulan-bulan, ucapnya perlahan. Alia terdiam, tidak langsung merespon. Matanya masih menatap dada Adrian yang naik turun perlahan. Kenapa baru bilang sekarang? Tanyanya, tanpa emosi, namun dalam hatinya, sebuah lubang terbuka. Aku takut kamu akan menutup diri. Dan aku cuma ingin satu malam terakhir. Malam ini. Alia menarik nafas dalam. Udara terasa dingin, tapi ia hanya mengangguk pelan, menyandarkan wajahnya di dada Adrian lagi. Pelukannya menguat. Maka peluk aku. Takut kita tak akan bertemu lagi. Adrian memeluknya lebih erat. Di luar, malam semakin dalam. Tapi di dalam kamar itu, waktu berhenti sejenak. Untuk dua orang yang terlalu lama menahan cinta, namun terlalu takut untuk menjalaninya sampai akhir. Cahaya pagi mulai menyusup masuk dari celah tirai. Bukan cahaya hangat yang ditunggu-tunggu, melainkan yang membawa kenyataan. Alia terbangun lebih dulu. Matanya terasa berat, tapi bukan karena lelah, karena beratnya menyambut pagi yang ia tahu akan mencuri semuanya darinya. Adrian masih tertidur di sampingnya, wajahnya damai, tangannya masih menggenggam tangannya seperti takut terlepas. Tapi waktu tak bisa dijeda, dan kenyataan tak bisa dihindari. Perlahan, Alia bangkit dari tempat tidur. Ia mengenakan kemeja Adrian yang tergeletak di lantai, lalu berjalan menuju jendela, membuka tirai sepenuhnya. Matahari mulai naik, kota mulai hidup kembali. Mobil-mobil mulai terdengar dari kejauhan. Semuanya kembali seperti semula, kecuali satu hal, hatinya. Suara ranjang bergeser terdengar. Adrian duduk, mengucek mata lalu melihat ke arah Alia yang berdiri membelakangi. "Sudah pagi ya?" tanyanya setengah sadar. Alia hanya mengangguk. Ia menahan air mata, tak ingin terlihat lemah. Adrian bangkit, memeluknya dari belakang.
Pelukannya hangat, erat, tapi juga mengandung sesuatu yang mematahkan. Aku benci pagi ini, gumamnya. Alia menutup mata. Aku lebih benci malam yang berakhir. Mereka berdiri lama, hanya saling memeluk tanpa kata. Dalam pelukan itu, ada perpisahan yang tak terucapkan. Ada janji yang tak sempat dibuat, dan ada kerinduan yang mulai tumbuh bahkan sebelum kepergian terjadi. Adrian akhirnya berpaling, mengenakan pakaian. Ia menatap Alia seperti hendak menghafal wajahnya untuk terakhir kali. "Aku harus pergi," katanya pelan. Alia menatapnya dalam. Tak ada air mata, hanya sepasang mata yang penuh dengan keikhlasan yang dipaksakan. "Simpan pelukan tadi, untuk saat kau merasa dunia terlalu dingin." Adrian menghampirinya sekali lagi, mengecup keningnya. Lama, dalam, terakhir. Lalu ia melangkah pergi, tanpa kata selamat tinggal. 3 bulan telah berlalu. Alia menjalani hari-hari seperti biasa, melukis, menyendiri, menunggu, meski ia tak pernah menyatakan bahwa ia sedang menunggu. Ia tahu Adrian sibuk, tahu bahwa mungkin pria itu sudah hanyut dalam dunia yang tak memberi ruang untuk kenangan. Tapi tetap saja, setiap malam sebelum tidur, ia memandangi tirai jendela yang pernah menjadi saksi perpisahan mereka. Lukisan-lukisannya berubah. Dulu penuh warna, kini dipenuhi dengan siluet, bayangan samar, dan langit kelabu. Ia pernah mencoba menghapus kenangan itu, tapi justru kenangan itu menjadi satu-satunya bahan bakar untuk karyanya. Hingga suatu malam hujan turun deras, seperti malam saat mereka pertama kali bertemu. Lalu bel pintu apartemennya berbunyi. Alia membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria dengan jaket panjang basah kuyupan. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali. Wajahnya lelah, tapi tatapan matanya masih sama, masih milik Adrian. "Aku pulang," katanya singkat. Alia terdiam, tubuhnya membeku, hatinya berdebar keras. Adrian mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Sebuah sapu tangan kecil, bekas lipatannya masih ada. "Aku simpan ini sejak malam itu, dan setiap pagi aku terbangun, aku tahu pelukan terakhir itu bukan akhir, tapi awal. Kalau kamu masih mau, aku ingin pelukan yang tidak berakhir." Alia tak bisa berkata-kata, tapi tubuhnya bicara lebih dulu. Ia melangkah, menutup jarak di antara mereka, lalu memeluknya. Lebih erat, lebih lama, dan kali ini tidak untuk dilepas. Subuh belum datang, tapi malam sudah terasa jenuh. Di kamar yang kini hanya diterangi cahaya temaram dari lampu dinding, Alia terjaga. Tubuh Adrian masih di sampingnya. Hangat, tenang, seolah dunia tak pernah benar-benar mengganggu. Tapi di dalam kepala Alia, dunia itu berputar lebih cepat dari biasanya. Seperti jam pasir yang kehilangan kendali. Ia memutar tubuhnya perlahan, membiarkan jari-jarinya menyusui garis rahang Adrian yang tertidur. Wajah pria itu tampak damai, jauh dari ketegangan yang biasa terlihat ketika mereka bertemu di siang hari. Dalam tidur, Adrian bukan siapa-siapa. Bukan pebisnis yang dituntut oleh banyak nama, bukan pria yang dikejar waktu. Ia hanya seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan, dengan cara yang tak pernah selesai. Alia menghela nafas dalam. Ia tahu waktu mereka semakin sempit. Pagi akan datang, dan begitu matahari muncul dari balik jendela, semuanya harus kembali seperti semula. Adrian akan pergi ke London, dan dirinya tetap di sini, dalam hidup yang sepi, dalam studio kecilnya yang penuh kanvas kosong yang tak lagi menginspirasi. Ia ingat saat pertama kali Adrian menyentuh tangannya di galeri itu. Bukan sentuhan yang disengaja, hanya sebuah momen ketika jari mereka saling bersentuhan saat mengambil brosyur pameran yang sama. Tapi dari detik itu, Alia tahu, ada sesuatu dalam diri pria ini yang akan sulit dilupakan. Sesuatu yang sejak awal tak bisa ia miliki sepenuhnya. "Kenapa kita bertemu, kalau akhirnya harus berpisah?" Bisiknya lirih, meski ia tahu Adrian tak mendengar. Seolah menjawab, Adrian membuka mata perlahan. Ia menatap Alia dan dalam sekejap, keheningan berubah menjadi berat. Mereka hanya saling menatap beberapa detik,
Tapi di dalamnya, seluruh percakapan terjadi. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu alasan. Hanya rasa yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Aku tak ingin pergi, kata Adrian, suaranya serak dan dalam. Tapi hidupku rumit, Alia. Kamu tahu itu. Alia mengangguk, meski hatinya ingin berteriak. Iya, ia tahu segalanya. Tentang jadwal Adrian yang tidak menentu, tentang proyek-proyek bisnis yang datang seperti ombak, tentang keluarga Adrian yang tak pernah tahu bahwa ada seorang wanita yang menunggunya dalam diam. Ia tahu, dan tetap memilih untuk jatuh cinta padanya. Karena cinta tidak pernah memilih waktu atau situasi. Ia hanya datang, dan terkadang menghancurkan. Kamu bisa tinggal pagi ini, ujar Alia pelan, hanya beberapa jam lagi. Adrian menariknya ke pelukannya lagi. Pelukan itu seperti tempat kembali, seperti rumah. Aku akan tinggal sampai cahaya pertama muncul. Jawabnya, setelah itu aku harus pergi. Dan waktu pun berjalan perlahan, seperti enggan memberi akhir pada malam itu. Mereka berbicara dalam bisikan, tentang masa kecil, tentang mimpi yang belum selesai, tentang tempat-tempat yang ingin dikunjungi bersama. Mereka menciptakan dunia kecil yang hanya milik mereka, meski tahu dunia itu akan runtuh begitu pagi batang. Alia membaringkan kepalanya di lengan Adrian, merasakan detak jantung pria itu sebagai metronom waktu mereka. Ia ingin mengingat segalanya, suara nafasnya, rasa kulitnya, bahkan aroma tubuhnya yang kini tertinggal di setiap sudut kamar. Ia ingin melukis semua ini dalam memorinya, karena besok yang tersisa hanya kenangan. Sebelum tidur kembali, Adrian berbisik, "Kalau aku kembali, kamu akan menungguku?" Alia tidak langsung menjawab. Ia tahu janji seperti itu mudah dilontarkan saat malam membuat semuanya terasa abadi. Tapi ia menatap mata pria itu, lalu mengangguk pelan. "Aku akan menunggumu sampai aku tak sanggup lagi."